Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen pop kultur yang paling mengecewakan di tahun 2024. Daftar ini mencakup berita film, acara TV, game, dan juga hiburan yang gagal memenuhi harapan di tahun yang penuh kekecewaan ini. What? Most people never get what they want. Set your expectations low and prepare to be disappointed. Nomor 10, kegagalan Uzumaki. Banyak orang yang skeptis ketika mendengar adaptasi ini, dan ternyata benar saja. Secara umum, 2024 merupakan tahun yang besar untuk anime. Namun sayangnya, tidak begitu untuk Uzumaki. Adaptasi yang sudah lama dinantikan dari komik paling terkenal karya Junji Ito, master komik horor ini gagal memenuhi harapan penonton. Meskipun episode pertama dari total 4 episode ini bisa dibilang cukup bagus, tetapi kelanjutannya mengalami penurunan yang sangat drastis. Usaha untuk memasukkan seluruh daya tarik ke dalam episode yang singkat berakhir dengan kegagalan. Iyana oto da. Ore no mimi no naka o kakimawashi yagaru. Nomor 9, mengecewakannya kemunculan kembali Katy Perry. Seperti Taylor Swift, Sabrina Carpenter, dan Beyonce yang sukses besar di tahun 2024, sudah wajar jika kita merasa bahwa kembalinya Katy Perry pun akan membawa kesuksesan. Namun sayangnya tidak begitu. Dalam album ketujuhnya yang berjudul 143, single utama Woman's World dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang kuat. Namun, lagu ini dihujani kritik tajam dari banyak pihak, terutama karena Perry membuat lagu tersebut dengan produser Dr. Luke yang sebelumnya mendapat tuduhan oleh Kesha atas tindak kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Tidak hanya itu, dalam musik video tersebut, Perry tampil sebagai sosok ikonik Rosie the Riveter yang lagi-lagi membuat kecewa para penggemar. Nomor 8, tahun yang kurang untuk Apple. Siri, play that one song Diego sent me. Okay. Oh, how'd it do that? With Apple Intelligence. Biasanya, jika ingin melihat perkembangan teknologi tercanggih, kita bisa menyimak acara yang diselenggarakan oleh Apple. Tapi tidak untuk tahun ini. Meski acara Worldwide Developer Conference yang diselenggarakan bulan Juli lalu diberi tagline penuh aksi, namun sayangnya tidak banyak hal baru yang diumumkan. Call from dump him. Answer it? Just shake. Acara lain yang diselenggarakan tanggal 9 September lalu juga mendapatkan banyak kritikan karena lagi-lagi tidak ada hal yang menarik. Apple tampaknya terlalu fokus pada teknologi terbarunya, Apple Intelligence. Namun, di masa AI merupakan tren besar ini, Apple sejauh ini tidak menawarkan sesuatu yang lebih menarik. Sedangkan pada cerita teknologi lainnya, dunia dibikin heboh ketika melihat harga sebuah PlayStation 5 Pro. PS5 Pro! Available November 7th for, what is that? $700? Yang pasti, semua orang menantikan gebrakan Apple di tahun 2025. Nomor 7, Sungai Sen. It is official. The 2024 Summer Olympic Games are now underway. The opening ceremony was a spectacle to behold as thousands of athletes traveled down the Seine River and witnessed the lighting of the Olympic torch. Hingga diselenggarakannya Olimpiade pada musim panas tahun 2024, Sungai Sen hanyalah sebuah jalur transportasi air biasa yang mengalir melalui kota yang disebut paling romantis di dunia. Namun, ketika Paris menjadi sorotan dunia, sungai ini selalu dikaitkan dengan limbah dan polusi. It was at 3:30 this morning this water was tested again. The data showed risky levels of E. coli bacteria again. Banyaknya berita yang menyinggung tentang kualitas air yang buruk dan saluran pembuangan limbah menyebabkan beberapa acara renang tertunda dan dibatalkan. Upacara pembukaan Olimpiade juga awalnya tidak dimulai dengan baik. Penyelenggara memilih untuk menggelar pembukaan di sepanjang sungai, bukan di dalam stadion Olimpiade seperti biasanya. Ide yang berani dan kreatif, namun tidak semua pihak langsung setuju. If people have taken any offense, we are of course really sorry.
Nomor 6, The Acolyte dipangkas. Master Endora. Yes, my child. We have unfinished business. Ketika berbicara tentang cerita Star Wars, perlu ada sesuatu yang istimewa agar dianggap layak menjadi bagian dari franchise ini. Dan sayangnya, The Acolyte gagal memenuhinya. Acara ini tidak mendapat sambutan yang baik secara luas. Ada beberapa elemen yang terasa menjanjikan, juga ada alur cerita yang bisa dibilang menarik dan memberi tanda-tanda akan ada hal baru. You really think I'm capable of betraying the Order, overpowering a Jedi Master, and murdering her? That's her! She killed the Jedi and ruined my bar! Namun, film ini mendapat aksi serangan ulasan negatif palsu sehingga memecah belah para penggemar dan tidak berhasil meyakinkan massa. Kemudian, acara ini diberhentikan setelah 1 season. Meskipun ada petisi online yang meminta untuk membatalkan keputusan tersebut, sayangnya The Acolyte harus menerima takdirnya dan dilupakan. Poor girl. You've been through so much. The Jedi have failed you. Nomor 5, Megaflopolis. When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No. No. But there comes a time when its people no longer believe in it. Then does an empire begin to die. Padahal bisa saja menjadi film yang luar biasa, tapi sayangnya Megaflopolis menjadi tayangan yang tidak banyak diketahui orang. Sutradara Francis Ford Coppola menghabiskan waktu lebih dari 40 tahun dalam pembuatannya. Sebuah proyek passion oleh sutradara film legendaris Godfather ini bercerita tentang kota New York lain yang dibentuk seperti sejarah Roma kuno. Sleep. Chance to dream. There's the rub. For in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. Ada aksi, kejahatan, visi hebat tentang masa depan, bahkan sampai jajaran aktor dan aktris besar. Namun, semuanya terasa seperti luncuran kembang api yang tidak pernah meledak. Setelah beberapa dekade tidak dapat memulai proyek ini, Coppola dikabarkan mendanai sendiri film tersebut. Dan ia mengalami kerugian besar. Ulasan Kinder mengatakan bahwa film ini kreatif, sedangkan yang lain mengatakan sulit dipahami. Apakah sepadan dengan penantian selama bertahun-tahun? Sayangnya, mungkin tidak. Where stands the Colosseum, so stands Rome. When the Colosseum falls, then Rome falls too. And when Rome falls, the world falls with it. Nomor 4, Pameran Coklat Willy. Ladies and gentlemen, your attention please! There appears to be a manufacturing error. Nobody eat the flowers! Why not? What's wrong with them? What's the matter with this toadstool? My daughter took one bite and just look at her! There's nothing wrong with the chocolate milk, is there? Salah satu film yang sukses secara komersial adalah Wonka. Setelah debutnya di akhir tahun 2023, film ini berhasil mempertahankan kesuksesannya sampai tahun 2024. Dengan Timothée Chalamet sebagai pemeran utama, bisa dipastikan semuanya akan berjalan lancar. Come with me, alright, and you'll be where? In a world of pure imagination. It's a ruined castle. Kecuali untuk mereka yang datang ke pameran coklat Willy di Glasgow, Scotland pada bulan Februari lalu. Acara tidak resmi ini menjanjikan dekorasi menakjubkan yang dirancang dengan teliti dan serangkaian cemilan yang lezat. Namun ketika tiba di sana, pengunjung hanya menjumpai sebuah gedung yang hampir tidak dihias dan mereka diberi setengah gelas lemonade. Dengan harga tiket yang mencapai 35 pounds atau sekitar Rp700.000, tidak heran kekecewaan anak-anak dan kemarahan pengunjung segera menjadi topik viral di internet. So you can understand things go wrong and things get let down, but this has become one of the biggest letdowns in the viral world, hasn't it, for a long time? Yeah, it's definitely having a moment. Nomor 3, Concorde yang jatuh seketika. Contract site coming up. 15 seconds.
Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sulit di bidang game, mulai dari Kill the Justice League, Skull and Bones, sampai isu kebangkrutan Ubisoft. Let me take a look at you. A musclehead, a nut job, something that offends my eyes. Namun, yang paling mencengangkan adalah Concord untuk PlayStation 5. Ini merupakan game first-person shooter dengan tema retro-futuristik dengan latar dunia yang dihuni oleh makhluk asing berbentuk manusia. Sebenarnya terdengar sangat menarik. Ditambah dengan anggaran sebesar $400 juta, tentunya kita memperkirakan akan adanya antusias tinggi dari para gamer dan ledakan penjualan di toko-toko offline maupun online. Namun, kenyataannya tidak begitu. Saking rendahnya minat para gamers menyebabkan Sony terpaksa menarik kembali game ini hanya dalam waktu 2 minggu dari perilisannya. We have received a message from the Free Gunner crew, Dark Cutter. It's an intimidating name. Dark Cutter demands that we turn around. Apparently they are after the same bounty on Glance. Then it's going to be a real bad day for them. Perhaps we need a more intimidating name. Nomor 2, Jake Paul versus Mike Tyson. This is the fight the world's been waiting for. What happens next? Di masa populernya acara tinju YouTube ini, pertandingan Jake Paul versus Mike Tyson disebut-sebut sebagai yang terbesar dan terbaik. Namun yang sebenarnya terjadi adalah duel kurang menarik dan hanya menegaskan kenyataan bahwa semua orang pada akhirnya akan menjadi tua. Paul berhasil memenangkan pertandingan secara mutlak, sementara Tyson sudah terlihat kelelahan sejak babak awal. Hal ini wajar mengingat usianya yang sudah 58 tahun pada saat itu dan 31 tahun lebih tua dari Jake Paul. Bahkan ia sempat terpaksa harus menunda pertandingan ini yang seharusnya diselenggarakan pada bulan Mei lalu karena penyakit tukak lambungnya kambuh yang menyebabkan dia muntah darah. Meskipun begitu, tercatat sekitar 65 juta penonton tetap menyaksikan pertandingan live ini di Netflix. Their time is unbeaten for a reason, everybody. That's right. Mike Tyson taking all the shots though. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, kejatuhan Joker. Pada tahun 2019, Joker yang diperankan oleh Joaquin Phoenix sukses menjadi tokoh psikopat yang diinginkan dan dibutuhkan Gotham. Begitu banyak pujian yang ia dapatkan sampai meraih penghargaan Oscar. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Dan ketika diumumkan sequelnya, timbul kecemasan. Kemanakah Todd Phillips akan membimbing langkah Phoenix selanjutnya? Sayangnya, hanya ada jalan untuk jatuh. Elemen musikal di film Joker Forever Ado terasa membosankan. Ceritanya pun tidak ada perkembangan dan tokohnya tenggelam dalam bayang-bayang dirinya yang lama. Banyak kritikus yang tidak terkesan dan penggemar yang kecewa. Get them out of here immediately. Get them out of here. Meskipun masih ada perdebatan mengenai pesan yang ingin disampaikan, pada akhirnya film ini masuk ke dalam daftar Hollywood sebagai contoh nyata dari kegagalan spektakuler. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July. Momen pop kultur manakah di tahun 2024 ini yang membuat kalian sangat kecewa? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jika ingin melihat hal positifnya, tuliskan juga kejutan yang membuat kalian senang di tahun ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.